Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini, kita terus mengikuti teladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah mengabarkan kepada kita perihal mereka, teladan kita itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimu wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan bait Al-Ka'bah, maka beliau dalam usaha itu mengakhiri dengan doa terbaiknya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Duhai Allah, terimalah semua yang kami lakukan ini. Sungguh ya Allah, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Sahabat-sahabatku, semoga Ramadan dengan rangkaian kisah-kisah para sahabat, sahabiyah, benar-benar menjadikan kita pribadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan-kebaikannya. Kali ini, kisah yang akan kita angkat adalah putri tercinta beliau. Putri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari 4 pemimpin wanita di surga. Ya, beliau adalah Ibunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ibunda Fatimah karena kemiripannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama penulis sejarah mengatakan kunyah beliau adalah Ummu Abiha. Beliau dilahirkan 5 tahun menjelang masa kenabian. 5 tahun sebelum usia Rasulullah 40 tahun. Ketika dilahirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan sangat gembira, sangat bahagia. Di tengah kebiasaan masyarakat Arab yang disebutkan oleh Allah, ketika ada kabar gembira tentang lahirnya anak perempuan, maka wajah mereka wujuhuhum muswadda, wajah mereka menghitam, kecewa, marah, bahkan na'udzubillah, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka yang baru lahir. Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada masyarakat saat itu. Beliau menunjukkan sayangnya, cintanya kepada Ibunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ini. Diriwayatkan bahwa setiap kali Ibunda Fatimah jumpa dengan Nabi, maka Nabi segera memeluknya, mengangkatnya, menciumnya. Bahkan hingga usia beliau sudah dewasa, saat berjumpa dengan Nabi, maka beliau mencium Ibunda Fatimah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fatimah kecil tumbuh dalam pendidikan keluarga terbaik. Ia menyaksikan bagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu anha begitu mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat wahyu pertama turun, Fatimah sudah mengetahui, sudah melihat, sudah menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dukungan yang penuh dari Ibunda Khadijah. Kisah tentang turunnya wahyu pertama, kemudian perjalanan dakwah Nabi di awal-awal risalah ini turun, merekrut orang-orang terdekat, berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, menyaksikan saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib bergabung menjadi muslim dan seterusnya. Hingga kemudian melihat bagaimana upaya orang-orang kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang ayahanda tercinta. Saat Nabi sedang sujud, beliau menyaksikan dijatuhkan ke punggung beliau kotoran unta. Dan Ibunda Fatimah sambil menangis, beliau memunguti satu persatu, membersihkan tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari ujian, dari penderitaan yang dialami oleh sang ayahanda, sang ibunda tercinta, adalah ketika boikot, ketika embargo terhadap Bani Hashim. Satu surat maklumat yang dibuat oleh mereka digantungkan di Ka'bah, memberikan pengumuman bahwa tidak boleh satupun berkomunikasi, berinteraksi, bertransaksi dengan Bani Hashim. Siapapun, baik pengikut Rasulullah, seorang muslim, maupun masih dalam agama
nenek moyang mereka. Untuk memberikan tekanan yang kuat kepada dakwah Nabi, maka Bani Hashim keseluruhan diboikot. Ya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang senantiasa merindukan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan demi kesedihan pun berlalu ketika Allah menakdirkan beliau untuk hijrah ke kota Yathrib, ke kota Nabi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, perjalanan memang sangat jauh, sangat melelahkan. Tetapi cahaya, sinar dakwah begitu terang benderang. Masyarakat Al-Madinah lebih menerima dibandingkan masyarakat Makkah. Dan Allah menakdirkan, dari sinilah cahaya itu menyebar ke seluruh antero dunia. Maka di tahun kedua Hijriah, tahun kedua kedatangan mereka Al-Muhajirin di kota Al-Madinah, eksistensi negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah benar-benar tampak. Dan ini semakin kuat ketika tahun kedua, bulan Ramadan, Allah memenangkan pasukan perang Badar. Setelah itu kemudian Allah menakdirkan bahwa Ibunda Fatimah dinikahkan dengan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, pemimpin dunia dan akhirat. Sehingga para ulama penulis sejarah mengatakan, ia adalah seorang putri dari pemimpin seluruh manusia, yaitu Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah seorang putri pemimpin wanita surga. Ia adalah istri dari seorang pemimpin dunia dan akhirat, Khalifah Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, perjalanan bersama sahabat Ali bin Abi Thalib membuahkan Hasan, Husain, dua cucu yang sangat dicintai Nabi, sangat dicintai Rasulullah. Bahkan keduanya pun kemudian didoakan dan Allah jadikan menjadi pemimpin pemuda-pemuda surga. Allahu Akbar. Lahirlah kemudian Zainab dan Ummu Kulsum, melengkapi kebahagiaan keluarga ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Fatimah mengikuti hampir semua jihad peperangan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan di Badar, kemenangan di Uhud, kemenangan di Khandaq, Fathu Makkah. Nah, disinilah kemudian Ibunda Fatimah menyaksikan bagaimana Makkah yang tadi dipenuhi dengan berhala, Allah bebaskan, Allah bersihkan. Tidak ada satupun berhala tersisa. Dan cahaya Islam benar-benar menyinari kota suci ini, Makkatul Mukarramah. Ibunda Fatimah menyaksikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan yang tidak bisa dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika mereka mencoba meminta perlindungan, merengek-rengek meminta perlindungan kepada Ibunda Fatimah, beliau pun dengan tegas menunjukkan keberaniannya dan ketegasannya. Diriwayatkan Abu Sufyan meminta untuk mendapatkan perlindungan beliau, maka beliau mengatakan, aku seorang wanita, aku tidak bisa memberikan kepadamu. Bagaimana kalau Al-Hasan Al-Husain? Ia masih kanak-kanak, ia tidak berhak memberikan. Ditolak dengan tegas. Karena memang waktu itu Abu Sufyan belum mendeklarasikan diri bergabung bersama Rasulullah, masih menentang Nabi. Maka Ibunda Fatimah menunjukkan ketegasannya ini. Satu demi satu kemenangan diraih oleh baginda Nabi disaksikan oleh Ibunda Fatimah. Dan puncaknya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan Hajjatul Wada, haji terakhir beliau. Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan 3 bulan setelah pelaksanaan ibadah haji, ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit. Sakitnya luar biasa. Sampai Ibunda Fatimah menggambarkan demam tinggi, kening Rasulullah berkeringat dan seterusnya. Beliau menyaksikan dengan sangat berat apa yang dihadapi oleh ayahanda tercintanya. Tapi saat Ibunda Fatimah datang, maka Rasul pun bergembira. Rasul kemudian mencium Ibunda Fatimah, membisikkan kalimat yang membuat Ibunda Fatimah menangis. Kemudian dibisikkan lagi, Ibunda Fatimah tersenyum. Saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, apa yang dibisikkan Nabi kepadamu? Ibunda Fatimah mengatakan, aku tidak bisa membuka aib ayahku. Ayahanda tercinta. Tetap bertahan hingga Allah takdirkan Rasulullah wafat. Baru setelah itu
Ibunda Fatimah menyampaikan kisahnya, bahwa Rasul membisikkan kalimat, setelah ini malaikat diperintah Allah untuk mencabut nyawa ayahanda. Masya Allah, beliau menangis. Tapi kemudian beliau tersenyum saat Rasul mengatakan, Rasul bersabda, bahwa engkau adalah yang pertama menyusulku. Allahu Akbar. Kecintaan dengan Nabi, kecintaan dengan ayahandanya, membuat beliau sangat bahagia, tersenyum saat dikabarkan bahwa beliau adalah anggota keluarga pertama yang menyusul Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sahabat-sahabatku, potongan syair dari Muhammad Iqbal, seorang penyair Pakistan luar biasa. Beliau menuliskan untuk kita, kemuliaan terbit dari 3 penjuru. Pada kelahiran Fatimah, betapa tingginya ia. Putri siapa? Istri siapa? Dan ibu siapakah dia? Kemuliaan ada pada 3 penjuru. Putri siapa? Istri siapa? Ibu siapa? Dan ketiganya adalah manusia mulia. Beliau adalah rahmat bagi alam semesta, kiblat harapan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Ibunda Fatimah radhiyallahu anha, dalam kekurangannya, kesedihannya, beliau mengajarkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi ujian dalam kehidupan, maka ingatlah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya menjelang tidur, beliau mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, semuanya 33 ditambah dengan takbir ke-34, genaplah 100, diakhiri dengan tahlil. Inilah zikir yang diajarkan Rasulullah kepada Ibunda Fatimah saat beliau menyaksikan betapa berat beban hidup yang dialami oleh putri beliau. Ibunda Fatimah radhiyallahu anha, semoga kita bisa menjadi meneladani kehidupan beliau yang sangat mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.